Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Princess Kaya Nagata Aziz dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah, mengandung unsur-unsur yang sifatnya nyata, seperti tokoh, nama tempat, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi. Selain itu juga mengandung beberapa unsur yang sifatnya rekaan, seperti mitos-mitos asal-usul negeri, mitos-mitos adanya suatu kepercayaan, dan mitos alegori. Jenis teks cerita sejarah dibedakan menjadi dua macam, yaitu teks cerita sejarah fiksi dan teks cerita sejarah non-fiksi. Teks cerita sejarah fiksi contohnya seperti novel, cerpen, legenda, ataupun roman. Sedangkan jenis teks cerita sejarah non-fiksi contohnya seperti biografi, autobiografi, catatan perjalanan, dan catatan sejarah. Struktur teks cerita sejarah dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan situasi cerita. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, peristiwa, ataupun suasana yang sedang terjadi pada saat itu. Selain itu, pengarang juga memperkenalkan para tokohnya, menata adegan, dan menjelaskan hubungan antar para tokoh. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran-kesukaran yang dialami oleh para tokohnya. Yang ketiga, ada menuju konflik. Pada bagian ini, terjadi peningkatan perhatian. Contohnya bisa berupa kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran-kesukaran antar para tokoh. Keempat, ada klimaks atau puncak konflik. Bagian ini merupakan bagian yang paling mendebarkan, sebab di bagian ini akan ditentukan perubahan nasib dan perubahan sikap dari beberapa tokohnya. Yang kelima, ada resolusi atau penyelesaian. Bagian ini berisi tentang penjelasan atau penilaian dari sikap atau sifat-sifat para tokohnya setelah terjadi puncak konflik di bagian sebelumnya. Yang keenam, atau yang terakhir, ada koda. Bagian ini berupa komentar keseluruhan dari isi cerita, yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan secara langsung oleh pengarang atau disampaikan dengan diwakilkan pada salah satu tokohnya. Fungsi teks sejarah. Fungsi teks cerita sejarah dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada fungsi edukatif, yaitu dijadikan sebagai petunjuk atau pelajaran kehidupan untuk melanjutkan kehidupan manusia agar lebih baik. Yang kedua, fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa gembira dan senang kepada yang membacanya. Yang ketiga, ada fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif yaitu memberikan inspirasi, imajinasi, dan juga kreativitas untuk keberlangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara agar masyarakat menjadi lebih baik lagi. Dan yang keempat, ada fungsi instruktif. Fungsi instruktif merupakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Unsur pembangun sejarah. Unsur pembangun sejarah dibedakan menjadi 2 macam, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari yang pertama ada tema, yaitu ide pokok dari suatu cerita. Yang kedua ada alur, yaitu serangkaian peristiwa dalam cerita
yang mempunyai hubungan sebab akibat. Alur dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, alur maju, yang kedua, alur mundur, dan yang ketiga, alur campuran. Yang ketiga, ada penokohan, yaitu gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Dan yang keempat, ada sudut pandang, yaitu cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyampaikan tindakan, latar, atau suasana dalam sebuah cerita. Yang kelima, ada latar, yaitu gambaran dari suatu cerita dalam teks cerita sejarah, baik berupa tempat, waktu, ataupun suasana saat kejadian tersebut. Kedua, ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terdiri dari 1. Kebesaran pemerintah, 2. Corak penceritaan, 3. Unsur keagamaan, 4. Unsur politik, 5. Unsur ekonomi, dan 6. Unsur sosial. Nilai-nilai teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah memiliki 4 nilai, yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dalam suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua, ada nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika dan moral. Yang ketiga, ada nilai agama. Nilai agama merupakan nilai-nilai dalam cerita yang bersumber atau mengandung keagamaan atau religi. Dan yang keempat adalah nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Kebahasaan teks cerita sejarah. Kebahasaan teks cerita sejarah terdapat 7 kebahasaan. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan keterangan waktu. Yang ketiga, menggunakan banyak kata yang menggambarkan suatu tindakan. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh dalam cerita tersebut. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Dan yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.